Berikutnya untuk form A1 itu adalah tampilannya seperti ini teman-teman, yaitu formulir pendaftaran peserta PPG dalam jabatan. Ketika masuk jadwal konfirmasi kesediaan calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, di sini kita pertama-tama mengunduh yaitu formulir A1. Selanjutnya di sini kita klik bersedia supaya kita bisa ditetapkan menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan sesuai jadwalnya, maka nanti pada saat jadwal penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kita login ke akun kita. Berikutnya di sini kita unduh berkas formulir A1 untuk kita gunakan lapor diri. Dengan demikian, kita sudah ditetapkan menjadi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang peserta PPG kategori 1 dan juga kategori 2. Ini adalah dalam pengumuman hasil seleksi akademik PPG 2022 yang nanti sebentar lagi akan diumumkan ya. Maka di sini teman-teman, setelah dinyatakan lulus pretest PPG atau lulus seleksi akademik, ini ada langkah-langkah yang harus segera teman-teman lakukan. Ya, mana di sini setelah kita lulus seleksi akademik, berikutnya nanti kita melakukan konfirmasi kesediaan. Setelah itu kita akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Selanjutnya kita melakukan lapor diri. Nah, sobat semuanya, di sini untuk waktunya ini sangat terbatas, teman-teman. Jadi semua tahapan-tahapan ini waktunya sangat terbatas. Makanya di sini adalah ada suatu informasi penting, teman-teman. Silahkan simak video ini sampai selesai. Kita akan berbagi tutorial bagaimanakah cara cek lulusan seleksi akademik PPG 2022, bagaimanakah cara untuk melakukan konfirmasi kesediaan, kemudian contoh penetapan mahasiswa PPG itu bagaimana, dan cara lapor diri mahasiswa PPG itu bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama di sini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek kelulusan hasil seleksi akademik PPG 2022. Nah, pertama-tama ini adalah kita bisa masuk melalui ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita bisa login ya, login yang sebelah kiri yaitu login SIM PKB. Kita klik. Selanjutnya, setelah di sini kita masukkan surel dan password SIM PKB kita, berikutnya kita klik masuk. Jika kita lulus seleksi akademik, maka akan ada tampilan seperti ini. Dengan ini kami sampaikan bahwa Anda lulus seleksi akademik ya PPG dalam jabatan untuk program studi guru kelas SD yang diselenggarakan pada tahun 2022. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan yang seperti ini, berarti teman-teman ini dinyatakan lulus ya untuk seleksi akademiknya. Selanjutnya di sini nanti setelah kita dinyatakan lulus seleksi akademik, berikutnya ini adalah kita ini harus melakukan konfirmasi kesediaan, teman-teman. Yang mana untuk melakukan konfirmasi kesediaan calon peserta PPG dalam jabatan 2022. Di sini kalau misalkan kita melihat untuk tahapan calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, ini adalah sesuai dengan jadwal tentatif penyelenggaraan PPG 2022. Nah, di sini dibedakan antara untuk kategori 1 dan juga kategori 2, teman-teman. Nah, di sini untuk jadwal nanti kita konfirmasi kesediaan untuk yang kategori 1 misalkan ini adalah nanti pada tanggal 22 sampai 30 Juni. Setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan, di sini nanti kita akan melihat kita ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Kemudian pada tanggal 5 sampai 8 Juli ini adalah kita melakukan lapor diri, teman-teman. Nah, lapor diri ini melalui web juga ya, nanti ke LPTK masing-masing. Nah, berikutnya di sini nanti setelah kita melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi kan kemarin. Nah, berikutnya nanti kita lulus seleksi akademik. Setelah itu kita melakukan konfirmasi kesediaan. Setelah melakukan konfirmasi kesediaan, berikutnya di sini kita akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, sekarang bagaimanakah caranya untuk melakukan konfirmasi kesediaan? Nah, untuk melakukan konfirmasi kesediaan dan juga kita akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG, ini adalah contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini kita bisa memakai dua cara. Yang pertama, kita masuk ke ppg.kemdikbud.go.id lagi, kemudian di sini kita klik enter. Berikutnya di sini kita bisa klik login SIM PKB.
Atau cara yang kedua, di sini kita masuk ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian di sini kita bisa klik enter ya. Kemudian pada portal layanan program GTK Kemdikbud, di sini kita bisa scroll ke bawah. Berikutnya kita pilih yang tab PPG dalam jabatan. Kemudian kita klik masuk. Sama halnya dengan tadi, kita masukkan surel dan juga password kita, kemudian kita klik masuk. Berikutnya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu formulir pernyataan kesediaan. Nah, di sini kita melakukan konfirmasi kesediaan ya. Dari formulir pernyataan kesediaan ini, maka di sini kita ada dua tahap. Yang pertama konfirmasi kesediaan, kemudian di sini ada tombol selesai. Tombol selesai ini nanti akan berganti setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, di sini sebelumnya teman-teman bisa mengunduh yaitu format form A1 teman-teman. Silakan unduh dan cetak form A1 pada tombol berikut untuk melakukan lapor diri nanti ke LPTK. Maka teman-teman di sini bisa klik unduh berkas ya. Selanjutnya di sini adalah ada detail nama kita, nomor NUPTK, kemudian di sini nomor UKG, kemudian kita instansinya di mana, provinsi kita di mana, kabupaten kita mana. Calon mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2022 dengan informasi berikut ini, maka kita diberikan penawaran, yaitu untuk LPTK penempatan kita ini adalah misalkan Universitas Muhammadiyah Malang. Kita masuk pada angkatan yang pertama. Untuk di sini nanti kelas kita ini adalah guru kelas SD. Berikutnya di sini kita nanti melakukan konfirmasi kesediaan, apakah kita bersedia ataukah tidak. Berikutnya untuk form A1 itu adalah tampilannya seperti ini teman-teman, yaitu formulir pendaftaran peserta PPG dalam jabatan. Inilah sebagai contohnya ya teman-teman. Berikut nih pada formulir pernyataan kesediaan, setelah kita mengunduh form A1, maka di sini akan ada tampilan seperti ini ya. Jadi kita checklist di sini, dengan ini menyatakan bersedia atau tidak bersedia untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini kita checklist, kemudian kalau kita bersedia, kita klik bersedia. Kalau nggak bersedia, kita klik tidak bersedia. Selanjutnya di sini pada formulir kesediaan ini, kalau misalkan kita sudah checklist, maka di sini akan muncul tombol warna merah untuk tidak bersedia dan juga bersedia untuk tombol yang berwarna biru. Nah, untuk kita bersedia ini kita klik tombol yang berwarna biru. Nah, selanjutnya pada jadwal penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, maka di sini akan ada tampilan yaitu seperti ini teman-teman. Jadi kita itu namanya siapa, kemudian data-data kita ada di sini, kemudian kita itu kan bersedia ya untuk ditempatkan PPG dalam jabatan tahun 2022 yang ada di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang misalkan untuk angkatan yang pertama. Nah, di sini bidang studi kita guru kelas SD, kemudian konfirmasi kesediaan ini adalah kita sudah bersedia. Berikutnya di sini ada ucapan selamat Anda telah ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1. Tahap selanjutnya inilah kita mengunduh form A1, tentunya tadi yang sama ya dengan yang kita sudah unduh ketika melakukan konfirmasi kesediaan. Kemudian kita melanjutkan proses lapor diri ke LPTK masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita bisa mengunduh lagi untuk form A1 jika teman-teman ketika melakukan konfirmasi kesediaan ini belum mengunduh teman-teman. Nah, berikutnya di sini kalian bisa mengunduh untuk surat edaran resmi nanti terkait tentang rekapitulasi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dan juga sudah ditetapkan untuk bersiap mengikuti PPG dalam jabatan dimulai dengan lapor diri. Oke, tadi kita sudah memberikan contoh bagaimanakah cara cek kelulusan seleksi akademik, kemudian kita sudah memberikan cara konfirmasi kesediaan bagaimana, dan contoh penetapan mahasiswa PPG itu bagaimana. Berikutnya untuk contoh lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan, tutorialnya sudah saya berikan di deskripsi. Hal yang sangat penting bagi teman-teman calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 ini adalah nanti jangan sampai kesalahan dari teman-teman di tahun 2021 itu terjadi lagi teman-teman. Jadi nanti di sini akan muncul ya untuk jadwal secara tentatif dan nanti jadwal pastinya untuk peserta PPG dalam jabatan 2022. Yang mana sebagai contohnya di sini untuk kategori 1 itu adalah untuk melakukan konfirmasi kesediaan, ini adalah sesuai dengan jadwal ini. Jadi setelah kita dinyatakan lulus seleksi akademik, nanti kita melakukan konfirmasi kesediaan. Konfirmasi kesediaan ini adalah jadwalnya seperti yang tertera di sini. Nah, dalam waktu dekat ini nanti akan diumumkan ya untuk hasil seleksi akademiknya. Kita melakukan konfirmasi kesediaan ini harus sesuai dengan jadwalnya. Tanggal 22 sampai 30 Juni ini kita harus melakukan konfirmasi kesediaan. Inilah hal yang sangat penting sekali teman-teman harus perhatikan ya.
Dikarenakan di tahun kemarin banyak sekali teman-teman yang jarang sekali atau bahkan nggak pernah login ke SIM PKB untuk melihat pengumuman lulus atau enggaknya. Mereka terlewat, padahal lulus seharusnya melakukan konfirmasi kesediaan namun tidak melakukannya, sehingga mereka nggak bisa PPG sampai sekarang teman-teman, masih terkatung-katung. Selanjutnya di sini kalau misalkan kita sudah melakukan konfirmasi kesediaan sesuai dengan jadwalnya, jangan sampai telat ya, karena sudah telat nanti kita nggak akan bisa melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, berikutnya nanti kita akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG. Nanti untuk jadwalnya adalah seperti ini. Kemudian setelah itu kita ditetapkan, kita resmi bisa menjadi mahasiswa PPG. Berikutnya kita lakukan lapor diri. Lapor dirinya kemana? Lapor dirinya adalah ke LPTK masing-masing atau ke perguruan tinggi di mana kita tempat PPG-nya. Berikutnya nanti kita lapor diri ini, setelah itu kita sudah berhak ya untuk ikut PPG, yaitu mulai dari analisis materi pembelajaran berbasis masalah dan seterusnya. Kemudian nanti kita desain pembelajaran, ini masuk mata kuliahnya. Kemudian uji komprehensif, berikutnya kita praktik pembelajaran. Selanjutnya kita ikut UKM PPG yang terdiri dari UKIN dan juga UP. Kalau lulus kita bisa menjadi guru profesional yang memiliki sertifikat pendidik. Saya doakan teman-teman yang ikut seleksi akademik tahap 1 maupun tahap 2 ini bisa lolos semua ya untuk seleksi akademiknya, sehingga teman-teman nanti bisa ikut berangkat PPG di tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.